Oke, welcome back to my channel. Lama nggak upload video, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang indikator terbaik trading view menurut saya pribadi. Di sini tingkat akurasinya teman-teman bisa nilai sendiri, tapi menurut saya pribadi tingkat akurasinya sangat bagus untuk digunakan di market XAUUSD time frame M15. Tapi kalau teman-teman mau di time frame yang lebih kecil, nggak apa-apa, teman-teman bisa pakai aja bebas ya. Tapi sekarang saya lebih eh, fokus di M15 karena ada beberapa strategi yang memang bagus untuk digunakan di market M15, terutama di XAUUSD atau Gold Spot ya. Nah, di sini indikator yang pertama akan kita bahas itu indikator stokastik. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, script. Nah, ini teman-teman indikatornya ya. Nah, di sini nama indikatornya adalah Stochastic Momentum Index atau SMI. Teman-teman bisa cari aja di sini, copy dulu ya. Itu teman-teman cari di indikator, paste, nanti akan ketemu hasilnya ya di sini ya. Ini karena jaringannya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, ini Stochastic Momentum Index. Oke, kalau udah ketemu, teman-teman tinggal klik, kemudian masuk ke settingan. Di sini kita masuk ke settingan dulu teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung. Jadi kita masuk ke settingan. Kita masuk ke setting. Nah, untuk stylenya ya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau teman-teman pakai yang latar putih, bisa pakai hitam stokastiknya. Tapi kalau teman-teman pakai layar backgroundnya yang hitam, teman-teman bisa ganti putih stokastiknya. Kemudian di sini MA-nya saya pakai yang merah, ini MA ya. Kemudian plot ini adalah batasan atas dan batasan bawah, ini dua-dua ini ya. Kemudian yang mid saya nggak pakai ya, plot mid ini saya nggak pakai. Kemudian untuk oversold-nya kita opacity-nya itu kecilin ya, biar agak transparan teman-teman ya, biar kelihatan yang moving average yang hilang seperti itu. Kemudian ini juga sama, kita kecilin juga opacity-nya. Kalau udah kita klik OK ya. Nah, di sini saya lupa lagi satu. Untuk yang input ini masih default ya, bawaan default. Teman-teman bisa setting overbought-nya atau oversold-nya itu lebih kecil ya, lebih kecil lagi di 20 mungkin ya, atau berapa terserah teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan ini ya, udah cukup. Dan klik OK. Nah, di sini kita lebarin dulu teman-teman ya, seret, biar teman-teman tuh paham ya. Kita akan melakukan pembelian ketika market crossing ke bawah, kemudian kembali lagi ke atas, kita akan open posisi buy as target sampai di sini. Kemudian market setelah masuk ke atas, crossing lagi ke bawah, kita akan sell di sini. Kemudian TP di sini. Oke, nah kelihatannya simple bang, tapi kalau sama market kan nggak sesimpel-simpel itu. Ya, betul sekali. Makanya perlu kombinasi indikator. Makanya perlu belajar tentang pergerakan indikator. Gimana sih pergerakannya ini? Kenapa bisa pergerakannya seperti ini? Nah, kita juga harus bisa membaca. Oke, kita hapus dulu, kita remove drawing dulu, kemudian kita turunin. Nah, sama seperti di sini, dia market turun ke bawah ya kan jauh, kemudian crossing ke atas, kita open posisi buy di sini. Ya, target sampai tembus di atas. Kemudian closing lagi ke bawah, seret, ya kan, kita sell di sini. Target sampai di bawah berarti di sini. Oke, ya. Begitu pula sebaliknya. Tapi nggak sesimpel itu guys caranya ya. Jadi kita harus membaca market terlebih ya. Gimana caranya? Bob drawing dulu, kita kecilin marketnya. Ini potensinya ini kemana sih? Nah, ini kan kalau kita lihat ya market ini masih kuat naik teman-teman ya. Kita lihat gambaran. Nah, kemudian dari sini ke atas juga nih. Kalau dari garis trendline seperti ini masih kuat naik ya teman-teman. Masih masih kuat naik di sini ya. Jadi ini juga masih potensinya masih kuat naik. Baik. Karena kalau kita lihat di sini masih potensi masih kuat untuk kenaikan. Ya. Nah, jadi setelah kita tahu momentumnya ini, ya, oh ini masih kuat naik, maka kita akan fokus ambil antrian buy. Ketika dia crossing ke bawah sini, maka kita akan open posisi. Ketika dia kembali ke harga atas, kita akan open posisi buy. Gimana caranya? Sekarang kita dulu dari mana kita ambil? Dari sini lah, dari chat yang terakhir aja ya.
Nah, teman-teman kan lihat ya, ini kan trennya sedang naik ya, sedang kuat naik ya. Berarti yang kita ambil adalah ketika market masuk ke bawah sini, seret sampai sini ya, kita akan lakukan posisi buy, ya kan? Ketika market turun lagi, masuk ke bawah sini, kemudian closing lagi di sini, kita akan buy di sini. Berarti berapa kali buy kita di sini? Dua kali buy. Nah, buy di sini, target sampai di atas, ya. Sampai di atas ini, kalau udah target silakan terserah. Oke, ini caranya teman-teman. Dan di sini juga buy, seret, closing, kita akan target. Kita crossing fokus ambil buy 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 buy. Crossing lagi sampai di sini juga crossing lagi ke atas ya, kita ambil posisi buy lagi ya pada saat crossing. Pada saat dia sudah menembus di sini kita bisa ambil TP. Ini adalah 130 pip ya, 130, 110 ya, 200 pip ya. Beda-beda teman-teman ya, karena ini menggunakan time frame M15 jadi dia agak tinggi ya, agak tinggi antara risk rewardnya. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang ini ya, teman-teman pastikan dulu teman-teman memiliki rasio risk reward yang baik dan benar. Ya, ingat itu. Ini baru satu indikator ya, seperti itu. Nah, untuk sell-nya gimana? Kalau sell kita harus identifikasi marketnya dulu. Ini kan masih buy ya. Kalau yang sell itu seperti ini dari atas ke bawah. Nah, ini dia kalau kalau sell tuh kayak gini dia teman-teman. Kita cari itu harga tertingginya. Ini masih sell. Ini dari sini ke sini masih sell ya teman-teman. Kemudian kita kalau udah lewat dari sini kan kita masuk ke sini lagi ya. Ini masih sell, ya kan? Kemudian dari sini ini masih sell gitu kan. Ini masih masih arah-arahnya dia sell. Berarti dari sini kita bisa ambil fokus untuk ambil antrian sell. Remote draw. Oke. Nah, dari sini udah kelihatan nih ya. Nah, set turun kan, udah sampai turun sini turun seret. Nah, akhirnya di sini teman-teman seret. Kita lihat ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Dia dari sini crossing ke bawah dari sini. Kita entry sell dari sini. Oke. Seret dari sini anggaplah di sini udah TP ya, nggak usah banyak-banyak ya. Udah 80 pip. Kemudian dari sini crossing lagi, masuk harganya crossing lagi ke bawah. Ambil lagi entry set sampai di bawah. Kemudian naik lagi di sini crossing lagi teman-teman ya, crossing lagi sampai sini crossing lagi. Oke. Kalau misalkan market udah kena di sini berarti kita kena SL. Kalau misalkan berapa ya teman-teman punya batasan di sini terserah teman-teman ya. Nah, masuk dia bisa masuk di sini berarti kena SL. Turun lagi dia ke sini kita entry sell lagi guys, ya, sell lagi di sini crossing lagi sampai bawah sini. Udah naik lagi closing lagi kita sell lagi guys. Ya, sell lagi. Udah 50 pip. Sell crossing sampai bawah. Set, naik lagi, seret. Sampai sini kita sell lagi. Ya, sell lagi. Ini udah agak crossing dari sini ya. Set, set. Kalau kena SL itu wajar ya. Nah, misalkan sampai sini ini udah terendah nih, misalkan kita harus cut, ya udah cut berarti. Tapi kalau teman-teman mau hold ya silakan. Berarti kena SL. Nah, nggak kena SL. Kemudian naik lagi, di sini udah mau crossing di batal nih ya, naik lagi, set, crossing lagi, kita ambil, kemudian sell lagi. Oh, jauh sekali misalnya, 400 pip. Nah, gitu cara menggunakannya ya. Ini baru satu indikator. Kan akumulasinya bagus ya. Oke, sekarang apa yang akan kita bahas selanjutnya? Indikator berikutnya, indikator luksan. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya. Di sini kita buat the script dulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Wah, bagus sekali ini. Apa sih artinya ini? Nah, ini ya, penjelasannya udah ada di bawah ya. Udah ada di bawah ya. Break of structure, change of character, dan lain sebagainya. Di sini ada market shift ya. Market shift, kemudian swing point ya. Swing point adalah Fibonacci retracement level ya teman-teman bisa ambil harian di ketika ada swing point seperti ini, kemudian ada area di sini kita bisa ambil antrian buy SL di harga terendah. Oke, sebenarnya simple teman-teman ya. Di sini menggunakan banyak ya, ada clean, ada tiga apa namanya, ada empat ya, 0, 0,3, 0,5, 0,3, 1. Bebas teman-teman pakai yang mana atau default seperti saya bisa. Oke, ini yang lainnya teman-teman bisa baca-baca aja ya. Kalau misalkan udah dibaca, teman-teman pahami. Tapi di sini saya menggunakan cara setting. Oke.
Oke, kita masuk settingan terlebih dahulu. Di sini swing point-nya ini udah sama, semua saya centang dan sebagainya udah lengkap. Kemudian stylenya juga di sini udah lengkap, visibility-nya oke, udah semua ya. Nah, sekarang karena kita berada di marketnya sell, yang market sell, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita fokus mau ambil entryan apa? Sell atau buy di sini. Kalau kita mau ambil fokus sell ya kita ambil sell-nya aja. Berarti kita tandain di yang warna merah-merah aja. Tapi sebenarnya kalau teman-teman di area sideways ini ya kita bisa ambil buy, ambil sell, ambil buy. Yang penting kita konfirmasinya dengan indikator ya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini saya kecilin dulu, kemudian di sini saya gedein. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika market turun dari area swing point atas, swing point bawah ya, kemudian ini tuh sebenarnya areanya Fibonacci atau bentuknya areanya Fibonacci di mana harga tengah-tengah ini teman-teman menjadikan harga entry yang tengah ya. Jadi di sini tuh ada istilahnya kayak apa namanya compounding ya. Istilahnya kayak entry di sini yang pertama, kemudian entry di sini yang kedua, entry di sini yang ketiga, SL di sebelah sini seperti itu. Tapi saya tidak menganjurkan yang seperti itu. Jadi kita fokus ambil satu entryan, pasang SL. Kalau nggak kena SL atau TP, kita nggak akan berubah areanya atau kita nggak akan masuk lagi seperti itu ya. Seperti uh, yang sudah saya sampaikan di grup global maupun VVIP ya. Di sana satu kali entry, pasang SL, pasang TP. Kalau nggak kena salah satu di antara SL atau TP, kita nggak akan uh, re-entry di atas-atasnya atau di bawah-bawahnya seperti itu ya. Ingat, saya tuh tidak pernah ngajak teman-teman untuk entry di atas lagi, entry sell lagi, naik lagi, entry sell lagi, naik lagi, entry sell. Nggak gitu teman-teman ya, nggak gitu prinsipnya. Kita satu kali entry pasang SL 20 pip, TP 20, TP 40, TP 60 pip. Ah, total kalau tembus semua berapa? Teman-teman tinggal tambahin aja. Pertama TP 20 pip. Yang kedua entryan yang kedua kita TP 40 pip. Ya, 40 tambah 20 udah 60 ya. Kemudian yang terakhir adalah 60 pip ya, tambah 60 pip lagi. Berarti 120 pip ya untuk satu sinyalnya. Kalau kena SL, ya SL-nya cuma 60 pip teman-teman ya. Jadi itulah rasionya 1:2. Bedanya itu. Oke. Kita SL tipis tapi TP-nya lumayan. Dan itu nggak bisa saya tuh sering-sering ngasih sinyal karena memang mencari area yang sekiranya tidak bisa ditembus. Kalaupun ditembus ya udah kita akan lakukan posisi membalikan atau menunggu konfirmasi area berikutnya. Dan di sini teman-teman ya, eh, grup VVIP itu apa namanya, tidak selalu akan ada teman-teman ya. Jadi yang kemarin masuk pun sudah overload berapa orang ya, kalau nggak salah 2 atau 4 saya lupa. Tapi saya tetap masukkan karena apa? Karena niat mereka yang memang ingin bergabung, yang menunggu dan sudah istilahnya kayak informasi ke saya dulu dan dia bilang, "Bang, tunggu di awal bulan saya mau masuk," seperti itu. Jadi memang overload di beberapa orang. Tapi nggak apa-apa, di situ adalah bentuk apa namanya? Bentuk rasa kebersamaan kita ya. Kalau kalian percaya dengan saya percaya dengan seperti itu ya. Dan rata-rata di grup VVIP mudah-mudahan sampai sekarang masih profit konsisten dan Jumat kemarin kita udah WD sama-sama ya teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan minggu depan menjadi minggu yang terbaik lagi karena ini adalah awal bulan. Moga-moga history trade kita tetap biru ya, walaupun memang ada loss beberapa tapi kita recovery di sinyal berikutnya. Tapi rata-rata kita udah masuk semua di area profit ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke pembahasan teman-teman. Di sini indikatornya itu seperti ini, swing point atas, swing point. Jadi kalau udah tertinggi seperti ini, kita harus tunggu market masuk ke harga ini dulu ya teman-teman. Ya. Baru kita bisa entry seperti itu. Karena ini M15, jadi kita coba geser ya. Sebelah kiri itu ada nggak sih area yang masuk sampai sini. Nah ini ada ya teman-teman. Tapi di sini udah kena SL duluan. Ya, karena ini jauh teman-teman ya, karena ini jauh dan kita nggak bisa juga jangkau di sini, pasti teman-teman akan jangkau yang dekat-dekat. Jadi penjelasannya gini, kalau misalkan swing point ini muncul, nih ya, swing point ini muncul, artinya potensi market untuk mengalami penaikan, membalikan harga itu
berpotensi cukup tinggi. Jadi ketika market kena di area tengah-tengah, tepat seperti ini ya, kita lihat di sini kan, tepat masuk di harga tengah-tengah, kemudian dia crossing ke atas ya, dari sini crossing ke atas ya, teman-teman bisa lihat ya, set kena di sini ya. Ini kan area terendahnya udah di bawah ya. Nah pada saat dia masuk di bawah, teman-teman bisa entry buy di sini karena ini udah ke harga terendahnya. SL-nya di mana? Teman-teman pasang SL di bagian swing point terendahnya. Kemudian TP-nya di mana? Nah, TP di sini teman-teman ya, teman-teman bisa pakai yang di ujung sini. Kalau udah dia kena ujung sini, kita akan TP di sebelah sini. Kan kita ambil di sini TP-nya. Ini udah masuk ke atas ya, kita akan TP di sini. Nah, kemudian next lagi, set, ya kan sampai sini kan udah dia di sini kan nanti muncul swing point lagi, ya swing point. Di break nih swing pointnya. Berarti kita tunggu market masuk ke harga di sebelah sini. Ya, saya geser ke kiri. Nah, kita masuk entry point sell di sini. Point sell-nya di mana? Nah, setelah market masuk ke sini, ya, kita masuk ke harga tengah-tengah sini dan crossing ke bawah, kita bisa open posisi sell di sebelah sini. Nah, ini ya, sell sebelah sini. Tunggu dia crossing ke bawah crossing sampai sini kita bisa entry sell. Ambil TP sampai dia masuk ke market di bawah. Seperti itu. Itu caranya teman-teman. Jadi lebih enak teman-teman ya. Kemudian market tiba-tiba udah TP kan, market naik lagi teman-teman ya, market naik lagi, turun lagi ke sini, ya kan? Turun ke sini ini ada apa di sini? Nah, kita remove dulu. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kan ada yang merah nih katanya. Di sini kan ada tengah-tengah. Ketika dia masuk ke area ini, belum kena, dia naik lagi, berarti akan muncul swing point berikutnya. Ya, swing point di sini ya kan? Sudah di break, market naik lagi, kemudian masuk ke harga entry di sini, kita ambil posisi open posisi, ya, kita ambil posisi open posisi buy. Tapi kalau nggak ada konfirmasi dari sini ya kita jangan masuk, kita jangan masuk karena apa? Karena kita mencari akurasi yang cukup tinggi. Karena di sini ada swing point masuk, dia masuk ke harga di sini, harga terendah, kita bisa entry buy, seperti itu ya. Kemudian closing lagi dari atas, ya kan? Kita cari yang terbaru ini deh, yang terlama. Nanti kurang-kurang pas ya, kita kecilin dulu. Nah, di sini juga sama teman-teman ya. Di sini kan ada area tengah-tengah ya. Ya kan. Di sini ada area terakhirnya. Ya, SL-nya taruh di sini, buy di sini ya kan, masuk marketnya. Kan SL, TP seperti itu. Dan dia udah closing ya kan di bawah masuk teman-teman, kalau teman-teman mau open penerusan tunggu dia closing ke atas, TP di sini. Ya, seperti itulah caranya teman-teman. Teman-teman pahami aja video yang saya jelasin, saya nggak mau bikin terlalu apa namanya, terlalu bagus ya, teman-teman tinggal pahami, ikuti, lihat pergerakannya, bagus nggak sebenarnya, seperti itu ya. Kalau menurut saya sih bagus teman-teman ya. Cuman tergantung teman-teman aja nangkapnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa chat di kolom komentar ya. Kayak dari sini nih, kan dari sini crossing sampai sini kan crossing naik ya. Kalau dia udah break, teman-teman jaga aja di sini antrian buy. Teman-teman jaga di sini buy ya, SL di sini. Pada saat kapan? Pada saat nanti ya, pada saat nanti di sini crossing ke bawah. Kok nggak muncul ya? Sorry, nge-lag berarti. Pada saat nanti dia crossing ke bawah, masuk ke harga terendah ya, di sini kan. Masuk di sini kita akan open posisi buy di sebelah sini. Closing ke bawah. Buy ya kan, dia masuk ke sini, SL taruh di sini. Pada saat kita buy dia naik TP-nya di sini, ketika dia crossing ke bawah kita TP di sini. Seperti itu. Ya. Itu caranya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa backtest aja sendiri, lihat hasilnya apakah bagus atau tidak ya. Ingat, entry yang tengah-tengah ini menjadi titik entry kita ya. SL yang kecil di sini, SL yang gede di sini. Kalau teman-teman mau nanti SL-nya yang kecilan atau nggak mau ngambil entry di sini karena takut, teman-teman bisa ambil entry di sini, SL di sini. Pokoknya swing point ini menjadi titik SL terakhir. Teman-teman sesuaikan aja lah ya.
dengan antrian teman-teman, risk reward teman-teman. Yang penting adalah swing point di atas dengan yang di bawah ini adalah menjadi batasan SL-nya. Kalau misalkan dia ke bawah, berarti ini SL. Kalau misalkan dia ke atas tembus, ya kan, ini SL. Nanti ketika dia market masuk kembali, ya kan, kita pasang SL di sebelah sini. Oke, jadi itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman bisa melakukan backtest sendiri dan lihat hasilnya sendiri bahwa indikator ini memang bagus untuk digunakan sebagai analisa. Yang penting teman-teman pahami yang tadi saya jelaskan tentang ini ya, tentang yang stokastik dengan indikator yang di atas. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.